Welcome to Gen B Polling, podcast literasi keuangan. Nah, ini Kang, tadi kan ngomong-ngomong Gen B nih, apa nih peran Gen B sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia? Oke, peran Gen B ya. Nah, jadi kalau peran Gen B itu merujuk kepada misi Gen B. Jadi Gen B itu memiliki misi gitu ya yang diperintahkan oleh Bank Indonesia, yang mana berarti ketika disangkut pautkan dengan misi, peran Gen B ini itu memiliki 4 peran. Yang pertama initiate, yang kedua ACT, yang ketiga share, dan yang keempat yaitu motivation. Nah, yang pertama initiate ini itu berarti peran Gen B atau kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini harus mampu menggarap atau melakukan konsepan terkait kegiatan untuk memberdayakan masyarakat untuk Indonesia lebih baik lagi. Lalu yang kedua terkait ACT ini itu kita harus bagaimana bisa melihat kondisi masyarakat, bahwasannya apakah kekurangan masyarakat ini harus kita tanggulangi dan kita harus maju untuk bisa memberdayakan masyarakat tersebut. Nah, lalu yang ketiga terkait share. Nah, jadi kita sebagai Gen Bers atau sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kita memiliki peran untuk bisa memotivasi ataupun kita harus bisa sharing dengan masyarakat lainnya gitu terkait entah itu nantinya tentang ekonomi ataupun pemberdayaan masyarakat lainnya. Lalu yang keempat terkait motivation, ini kita sangat penting gitu ya sebagai generasi muda dan juga sebagai generasi kedepannya yang diharapkan mampu membangun Indonesia lebih baik lagi, yang mana kita itu penting gitu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa menjadi energi untuk negeri. Wah, keren sekali ini teman-teman. Kenapa sih harus masuk Gen B? Karena Gen B itu punya peran yang sangat luar biasa gitu di sini. Terus ada nih Kang, sobat-sobat Gen B, kalau udah berhasil nih masuk Gen B, apa sih mereka harus ngelakuin apa nih di dalam Gen B ini gitu? Komunitas Gen B itu mereka harus ngapain gitu? Ya, ketika mahasiswa atau mahasiswa yang telah keterima beasiswa Bank Indonesia dan dia harus masuk Gen B, dia itu memang harus menuruti apa yang menjadi perintah dari Bank Indonesia, yaitu dia memasuki Gen B dan menjalankan seluruh aktivitasnya halayak organisasi internal lah gitu ya, kayak di kampus. Nah, tapi kalau di Gen B ini itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam strukturalnya pun di Gen B ini itu tidak seperti di internal, namun kita tuh di sini ada departemen lingkungan hidup, departemen pendidikan, departemen kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, berarti mahasiswa maupun mahasiswi yang telah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini berkewajiban untuk bisa menjalankan apa yang sudah dikonsepkan atau telah direncanakan oleh masing-masing dari setiap departemen atau teman-teman Gen B lainnya. Nah, jadi teman-teman kalau udah masuk Gen B itu ada beberapa tanggung jawab nih yang harus kalian emban atau lakukan di dalam Gen B ini. Nah, tadi Akang singgung nih departemen. Ada apa aja sih departemen di dalam Gen B Komisariat Universitas Islam Bandung ini gitu? Nah, kalau di Gen B Unisba khususnya gitu ya, kita itu sekarang ada 5 departemen. Yang pertama ada Departemen Sumber Daya Manusia. Tentunya mereka ini mengatur keinternal gitu ya di Gen B Unisba. Nah, lalu yang kedua ada Departemen Litbang Penelitian dan Pengembangan, yang mana Litbang ini memiliki tugas dan fungsi untuk bisa menganalisis setiap kegiatan, program kerja, dan juga menganalisis bagaimana perkembangan dari setiap individu pengurus Gen B-nya. Lalu yang ketiga ada Departemen Kominfo, yang mana sudah jelas gitu ya dari namanya Kominfo, berarti mereka ini mengurusi segala media informasi yang dimiliki oleh Gen B. Lalu yang keempat ada Departemen Lingkungan Hidup, yang mana lingkungan hidup ini menitik fokuskan terhadap pemberdayaan masyarakat terhadap segi lingkungannya gitu, kayak seperti gotong royong ataupun penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kelima yaitu ada Departemen Pendidikan seperti podcast ini gitu ya. Nah, jadi Departemen Pendidikan ini memiliki peran dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat juga lebih penting gitu ya, karena kita peduli dengan bangsa Indonesia dan juga kita harapkan dari adanya Departemen Pendidikan ini memberikan impact baik bagi masyarakat umum. Nah, baik, berarti Gen B itu ada 5 ya Kang, departemennya ada Litbang, SDM, Pendidikan, LH, Litbang, Kominfo. Nah, buat teman-teman nanti pas udah masuk nih harus nih milih mau yang mana disiapin gitu ya. Oke Kang, sekarang mungkin udah cukup ya kenalan mengenai Gen B, BI.
kita langsung masuk ke tema Genbi polling sekarang gitu ya. Temanya itu langkah sederhana menyusun strategi pengelolaan keuangan dalam lingkup organisasi. Nah, Akang nih sebagai ketua organisasi yang tentunya sangat berperan aktif ya dalam organisasi Genbi ini. Menurut Akang bagaimana sih pengelolaan keuangan dalam kegiatan organisasi yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Sebetulnya simpel gitu ya kalau perlu dijawab, bagaimana cara pengelolaan keuangan di dalam suatu organisasi, yaitu belilah apa yang dibutuhkan, itu aja sih. Cuman ya balik lagi kepada kita gitu ya, kita sebagai manusia atau kita sebagai organisasi menginginkan hal-hal yang lebih gitu ya, tidak semata-mata untuk bisa menggugurkan kewajiban aja gitu. Tapi ketika berbicara terkait keuangan ini sangat fundamental gitu ya bagi kita sebagai pengurus, harus bisa sama-sama mengetahui gitu, harus bisa mengimplementasikan bagaimana cara mengatur keuangan yang baik. Nah, tapi kalau tadi Tera mau bilang bagaimana cara pengelolaan keuangan di organisasi yang baik itu, ya kita khususnya saya gitu ya di Genbi menekankan kepada bendahara umum untuk bisa meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu seperti itu, dan juga ketika memang harus mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan atau keterbutuhan dari pengurus ini harus melihat dari pendanaan yang terendah gitu, sehingga kita bisa meminimalisir pengeluaran keuangan yang sangat banyak gitu. Nah, mungkin sama ya Kang, cara mengelola keuangan secara pribadi maupun organisasi ya nggak jauh beda. Jauh beda. Kita harus bisa memilah dan memilih nih apa yang harus dibutuhkan, apa yang hanya keinginan saja, nafsu saja gitu ya. Nah, kalau dari Akang nih, kan ini nih Akang dapat beasiswa nih ya BI. Nah, kemarin tuh dipakai buat apa sih Kang, ngomong-ngomong gitu? Lumayan juga kan itu uangnya gitu ya. Iya. Nah, kalau pencairan beasiswa BI saya lebih mengutamakan kuliah gitu ya. Namun ketika berbicara terkait biaya kuliah di Unisba ini tidak menutup gitu ya dari uang 6 juta ini untuk satu semester. Namun ya bagaimana caranya saya bisa memanage gitu hasil dari beasiswa ini keseluruhannya masuk terhadap pembiayaan perkuliahan. Nah, buat teman-teman nih yang kepengen nih nanti dapat beasiswa BI, sebisa mungkin uangnya harus dipakai dengan benar ya Kang. Jangan dipakai buat jalan-jalan, karena kan BI pun memberikan beasiswa ini untuk pendidikan ya tentunya gitu. Lalu ada soal nomor 2 nih Kang, pertanyaan nomor 2 nih. Apakah pengelolaan keuangan dalam kegiatan organisasi harus diterapkan oleh semua anggota organisasi atau hanya yang bertanggung jawab saja di dalam organisasi tersebut? Ya, sebetulnya kalau di organisasi ini itu bisa dibilang keseluruhannya harus bisa menerapkan juga. Cuman karena kita adanya struktural, jadi memang untuk pengimplementasian dalam pengeluaran atau pengelolaan keuangan ini itu hanya untuk sebagai yang bertanggung jawab ataupun yang memiliki peran gitu, karena di sini kan kita suatu organisasi pasti memiliki tugas masing-masing gitu ya, yang mana dalam segi keuangannya sudah ada yang mengatur juga gitu. Jadi memang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan ini diserahkan kepada pihak yang berwenang gitu. Nah iya, kebetulan karena mungkin di setiap organisasi pun pasti ada bendahara umum ya Kang, yang sudah mempunyai amanah untuk bisa mengurusi keuangan dalam organisasi tersebut gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak kalah menariknya ya Kang. Bincang-bincang tentang tadi di siapa kan harus mengelola keuangan, tentunya ada bendahara umum ya di setiap organisasi. Nah, bagaimana nih menumbuhkan kesadaran nih tentang pentingnya pengelolaan keuangan dalam organisasi, karena kan tiap individu dalam organisasi itu tentunya memiliki sifat yang berbeda ya Kang. Kita nggak tahu nih cara ngasih taunya dia gimana, ada yang bisa nerapin atau enggak. Nah, menurut Kang Ruli gimana sih caranya dengan baik, dengan benar? Kalau saya pribadi menerapkan kepada yang mengurusi keuangan di organisasi gitu ya, khususnya bendahara umum, saya lebih untuk bisa menekankan bahwasannya bagaimana cara menumbuhkan bisa percaya diri dalam mengelola keuangan itu dengan cara ya kita beri terlebih dahulu gitu, bahwasannya ketika kita mengeluarkan dana sekian dan dana sekian apakah impactnya akan buruk ataupun baik gitu. Jadi sebetulnya kalau berbicara terkait menyadarkan pengurus untuk bisa mengelola keuangannya itu
ya seharusnya itu kan kita harus merasakan dulu negatifnya seperti apa gitu. Jadi contoh kita ingin happy atau kita ingin mengeluarkan uang banyak, ya mangga gitu dipakai dulu, nanti kerasa kan sakitnya gimana gitu ya. Jadi kita nanti bisa nabung, bisa apa. Cuma kalau di organisasi ini nggak bisa gitu kalau nerapin kayak gitu, nanti kan uangnya habis, pendanaannya nanti nggak bisa untuk kegiatan lainnya. Nah jadi untuk bisa menyadarkan dalam mengelola keuangan ini itu dengan cara ya kita harus bisa mengatur lah gitu, mengawasi juga bagaimana cara perancangan anggaran dari setiap pengurus gitu untuk melakukan suatu kegiatan. Ngomong-ngomong nih Kang, tadi kita harus bisa memanage kan. Kebetulan saya pun punya pengalaman sebagai bendahara umum ini Kang. Ada beberapa orang yang uh, egois nih Kang, nggak mau kayak dia butuh uang ya harus ada gitu, dia butuh uang ya harus dikasih gitu, nggak mau apapun itu alasannya dia nggak nerima gitu. Nah dari Akang menghadapi sifat orang yang seperti itu bagaimana Kang gitu? Iya, cara menyikapi orang yang seperti itu gitu ya, sebetulnya egois itu sangat penting gitu ya, menjaga egoisme gitu ya di dalam suatu organisasi itu sangat penting. Yang mana kita juga harus bisa mengetahui gitu keterbutuhan pendanaan di organisasi itu tidak hanya dibutuhkan oleh satu pengurus atau satu departemen gitu ya, namun dibutuhkan juga oleh departemen yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara untuk menanggapi ketika ada salah satu pengurus yang seperti itu? Nah, berarti saya akan bertanya dulu bagaimana konsepan yang dia garap untuk dalam suatu aktivitas yang bakalan dia jalankan gitu. Apalagi ketika berbicara pendananya itu sangat besar gitu ya, yang pasti ya kalau dananya besar konsepannya pun berarti harus lebih besar gitu ya. Jadi memang harus ditanyakan terlebih dahulu landasan kenapa dia minta sekian itu, kenapa gitu, kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah tapi kalau memang tidak sesuai, dia minta pendananya besar namun kegiatannya kecil dan tidak memerlukan uang sebanyak itu, ya saya sebagai ketua umum ataupun kepala gitu ya hanya mengingatkan bahwasannya pendanaan yang kita punya ini itu tidak hanya dipakai oleh satu pengurus saja tapi untuk keseluruhan. Dan ketika memang uang ini harus diberikan kepada pengurus tersebut yang egois ini, nanti impactnya bakalan buruk ke kita semua gitu. Terlebih ya dia akan merasa bersalah gitu karena keinginannya harus ditepati gitu. Nah tentunya kita pasti harus memberikan ini ya Kang, omongan gitu kenapa harus dipakai, karena kan mungkin kita di departemen ini nggak hanya sendiri gitu ya, banyak departemen-departemen lain gitu di dalam Genbi itu sendiri. Nah kenapa sih Kang di organisasi itu harus ada pengelolaan keuangan gitu? Apa sih pentingnya pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi itu? Ya, kenapa penting gitu ya pengelolaan keuangan di suatu organisasi? Ya kalau nggak ada pengelolaan keuangan yang baik dari organisasi, ya organisasinya jalan tanpa ada uang gitu. Jadi organisasinya nggak bisa gerak gitu. Kita mau naik angkot tapi nggak ada uang kan nggak bisa naik angkot gitu ya. Kayak organisasi kan, organisasi atau komunitas ini memiliki tujuan yang sama gitu ya. Kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi yang memiliki tujuan yang sama. Nah tapi kalau memiliki tujuan terus dia nggak punya bekal, ya gimana mau mencapai tujuannya gitu. Jadi ya mati di tengah jalan gitu. Jadi ya harus, kenapa penting dalam pengelolaan keuangan di suatu organisasi itu, yaitu ketika kita ingin mencapai suatu tujuan organisasi atau komunitas Genbi, ya kita harus bisa melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik dan benar. Nah bener banget nih, aku setuju banget nih karena apa-apa tuh segala-gala tuh uang ya Kang. Kalau nggak ada uang apapun nggak jalan gitu ya. Oke teman-teman, cukup di sini untuk episode pertama Genbi Polling kali ini. Jangan lupa nih buat teman-teman terus nonton Genbi Polling di YouTube-nya Genbi Unisba. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, buat Kang Ruli, makasih banyak Kang. Sama-sama. Udah bisa udah memberikan waktunya untuk udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Genbi Polling ini. Jangan kapok-kapok ya Kang kalau misalkan kita undang lagi Kang Ruli. Oke teman-teman, tentunya bakal ada narasumber yang luar biasa hebatnya selain Kang Ruli di sini. Jadi jangan lupa selalu stay tune dan lihat-lihat YouTube-nya Genbi Unisba. Sekian dari saya, Rahmawati Safitri. Sekian dari saya, Ruliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.